Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama kakak Yusnaini Rizky Fanjava, biasa dipanggil dengan Kak Yusna. Di sini kakak mengajar akidah akhlak menggantikan Ibu Diana untuk sebulan ke depan. Melanjutkan bab sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Oke, yang pertama ada mukjizat. Mukjizat merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal serupa. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri nabi atau rasul. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang nabi atau rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun dan tidak untuk melemahkan segala macam usaha dan alasan orang kafir dan menentang Islam dan menyeru kepada umat agar percaya akan keesaan Allah. Unsur yang harus ada di dalam mukjizat antara lain, yang pertama adalah kejadian luar biasa, yang kedua tampak pada diri seorang nabi atau rasul, yang ketiga ada tantangan dari kaum yang menyaksikan kedudukan seorang nabi, dan yang terakhir manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut. Lazimnya, nabi atau rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada saat-saat yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk membela diri atau menjawab tantangan orang-orang kafir. Baik, selanjutnya contoh mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Mukjizat yang diberikan oleh Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobaran api dalam suhu 170 derajat Celcius, tentu hangus terbakar dalam sekejap. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun, bahkan api terasa dingin oleh beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya yang artinya, "Hai api, jadikanlah dingin dan menjadikan selamat bagi Ibrahim." Yang kedua yaitu Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi yang diutus untuk menyeru Bani Israel agar beriman kepada Allah. Dakwahnya ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Para tukang sihir tersebut melempar tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka dan menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa alaihi salam. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam melempar tongkat yang biasanya digunakan untuk mengembala kambingnya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar dan menelan habis semua ular para tukang sihir tersebut. Yang ketiga adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar. Yang kedua, celah-celah jari beliau dapat memancarkan air yang diminum para sahabatnya. Dan yang terakhir adalah Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat burung dari tanah dan benar-benar hidup atas izin Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat lagi. Yang ketiga, menyembuhkan orang yang sakit lepra. Dan yang terakhir, menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Dan yang terakhir, mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam seorang nabi yang dapat berbicara dengan semua jenis binatang, termasuk dengan bangsa jin, contohnya Ifrit. Ia juga dapat mengendalikan angin. Ia juga seorang raja bagi manusia dan hewan dan berhasil mengislamkan Ratu Bilqis yang sebelumnya menyembah berhala. Setelah mukjizat, ada karomah. Karomah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengistilahkan karomah dengan keramat.
diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia, biasa karena ketakwaan kepada Tuhan. Menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para walinya. Wali ialah orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Ingatlah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia ini di akhirat." Ulama sufi meyakini bahwa para wali mempunyai keistimewaan, misalnya kemampuan melihat hal-hal gaib yang tidak dimiliki oleh manusia. Umumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberi karomah kepada orang beriman, takwa, dan beramal soleh menurut kehendaknya. Contoh dari kejadian karomah ini adalah kejadian yang dialami Maryam binti Imran. Nabi Zakaria alaihi salam menemukan makanan setiap hadir di mihrab Maryam binti Imran. Allah berfirman yang artinya, maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Ia dapat makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Nah, peristiwa yang disaksikan Nabi Zakaria alaihi salam merupakan karomah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa pengasuh Maryam adalah pamannya sendiri, yakni Nabi Zakaria alaihi salam. Setelah karomah ada ma'unah. Ma'unah berarti pertolongan. Ma'unah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Ma'unah terjadi pada orang yang biasa berkat pertolongan Allah. Misalnya, orang yang terjebak dalam kobaran api yang sangat hebat, namun berkat ma'unah atau pertolongan Allah ia selamat. Yang terakhir ada irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contohnya Muhammad SAW selalu dinaungi awan sehingga kepanasan saat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Isa ketika belum masih bayi dalam buayan ibunya, Maryam pada saat masih bayi, Nabi Isa dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Pembicaraan Nabi Isa ketika masih bayi itu disebutkan dalam firman Allah surat Maryam ayat 33 yang artinya, "Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?' Dia, Isa, berkata, 'Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi dan Dia menjadikan aku seorang yang berkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama hidup dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Sekian dari Kaisna untuk pertemuan hari ini. Untuk adik-adik semua, mohon diisi di kolom komentar absennya, isi dengan nama lengkap dan kelas ya. Misalkan Kaisna ini kelas 7A, misalkannya seperti itu. Baik,
Sekian dulu dari Kak Isna, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.